Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Starry Eyes. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang wanita yang bernama Sarah Walker. Sarah diketahui sangat berambisi menjadi seorang artis ternama dan terkenal. Hal itu dapat dilihat karena Sarah selalu mengikuti audisi ataupun casting untuk mendapatkan peran utama dalam sebuah film. Namun sayang dari sekian banyaknya casting yang ia ikuti, Sarah belum juga terpilih menjadi peran utama. Sementara untuk mencukupi biaya hidupnya sehari-hari, Sarah bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran cepat saji. Sarah juga tinggal berdua dengan temannya bernama Tracy di sebuah apartemen. Yang diketahui, Tracy juga bermimpi untuk menjadi seorang artis terkenal. Hingga suatu malam mereka berdua datang ke sebuah pesta yang dihadiri oleh teman seperjuangan mereka yang ingin menjadi artis. Di sana mereka juga bertemu dengan seorang sutradara amatir bernama Danny yang tak lama datang seorang gadis bernama Erin. Ia mengaku mendapatkan peran utama di film terbarunya Danny yang seharusnya peran itu menjadi perannya Sarah. Dan diketahui Erin dan temannya yaitu Ashley selalu meremehkan Sarah bahkan mengejeknya. Sarah terlihat tidak nyaman berada di pesta itu dan memutuskan untuk pulang, namun ternyata Danny dan yang lain mengikuti dirinya. Yang tak lama, Sarah mendapat email undangan mengikuti casting sebuah film berjudul The Silver Scream. Lalu ketika casting sedang berlangsung, Sarah nampak gugup hingga membuatnya terbata-bata dalam mengucapkan naskah skenario. Bahkan kegugupannya membuat delusi di mana Sarah melihat semua kalimat di kertas naskah menghilang, serta disusul dengan tetesan darah yang berasal dari kepalanya. Yang ternyata itu hanyalah mimpi buruk Sarah di tengah tidur malamnya. Pagi harinya Sarah pun pergi ke tempat casting berlangsung. Ketika gilirannya datang, Sarah masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat dua orang, yaitu Mark dan juga Maria. Di sana Sarah berusaha tenang sambil memperkenalkan dirinya kepada mereka, serta memberitahukan tentang kemampuannya dalam berakting. Namun hal itu tidaklah cukup, karena Mark meminta Sarah untuk menunjukkan bakatnya itu. Lantas Sarah segera mempersiapkan diri untuk berakting dengan lawan mainnya, yaitu Mark sendiri. Sarah yang menganggap kalau aktingnya sudah maksimal terpaksa harus kecewa karena ternyata Mark dan Maria menilai akting Sarah biasa saja. Sarah pun pergi meninggalkan ruang casting dengan rasa kecewa dan kesal menuju ke toilet untuk melampiaskan emosinya. Di sana Sarah juga menjambak rambutnya sendiri hingga rontok yang dianggapnya memberikan ketenangan. Namun ketika keluar dari bilik toilet, Sarah dikejutkan dengan adanya Maria. Maria yang sedari tadi berada di sana mengaku tertarik dengan ekspresi kekecewaan Sarah. Sehingga ia mengundang kembali Sarah ke ruang casting untuk melakukan apa yang Sarah lakukan tadi. Sarah yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang tidak akan datang kembali, akhirnya melakukan apa yang ia lakukan tadi di dalam bilik toilet. Dan benar saja, akting Sarah yang seakan-akan bukanlah sekedar akting berhasil menarik perhatian Mark dan Maria. Di mana Maria berjanji akan menghubungi Sarah jika Sarah terpilih nantinya. Thank you, Sarah. We'll be in touch. Lalu, Sarah pun pergi dari sana dengan rambut yang masih berantakan. Keesokan harinya ketika Sarah sedang merayakan ulang tahun salah satu pelanggan tetap restorannya, Sarah mendapat telepon dari Maria yang memberitahukan bahwa Sarah berhasil di tahap pertama dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Mendengar hal itu, tentu saja Sarah pun senangnya bukan main. Sementara manajer restoran yaitu John yang melihat Sarah tidak profesional dalam bekerja tentu saja kesal dengan sikap Sarah. Ia pun memberikan teguran keras kepada Sarah untuk bersikap profesional dalam bekerja. Namun Sarah yang sangat yakin mimpinya menjadi artis ternama akan menjadi kenyataan, bukannya meminta maaf, Sarah malah resign hari itu juga dengan sangat yakin. Keesokan harinya Sarah datang ke ruang seleksi yang sangat gelap yang di dalamnya terdapat sebuah kamera dan beberapa orang termasuk Maria. Di sana, Sarah diminta untuk menanggalkan semua pakaiannya tanpa terkecuali.
Mendengar hal itu, Sarah terkejut karena tidak diberitahukan sebelumnya. Namun Maria meyakinkan Sarah untuk melakukannya karena rumah produksi mereka mempunyai nama besar dan kredibilitas yang tinggi. Sarah pun mulai menanggalkan pakaiannya satu persatu, disusul dengan padamnya lampu serta kilatan cahaya kamera. Di mana Sarah yang awalnya malu-malu kini mulai menikmatinya. Setelah sesi foto usai, Maria menghampiri Sarah dan mengatakan kalau Sarah lah yang sedang mereka cari. Dan saat itulah Sarah melihat Maria menggunakan kalung berbentuk pentagram, namun Sarah sama sekali tidak curiga dengan hal itu. Setelah itu, Sarah pergi menemui teman-temannya yang lagi asik nyantai di kolam renang, dan sedikit terkejut karena Tracy memberitahukan tentang seleksi castingnya tadi kepada yang lain. Sarah pun mengaku semuanya berjalan lancar hingga saat ini, dan lagi-lagi Erin meremehkan Sarah dan menganggap Sarah tidak akan lolos seleksi casting. Lalu ketika Sarah bertemu dengan Tracy, Sarah memberitahukan kalau seleksinya berjalan dengan lancar. Yang tak lama, terdengar suara Ashley berteriak. Sarah yang melihat hidung Ashley terluka karena kepentok tepi kolam spontan tersenyum bahagia. Malam harinya Sarah mendapat telepon dari Maria yang memberitahukan kalau ia terpilih dan produser ingin bertemu dengannya malam ini juga. Sontak Sarah pun senangnya bukan main dan segera bersiap untuk menemui sang produser. Lalu ketika Sarah hendak pergi, Tracy, Erin, dan yang lainnya sedang bersantai menonton televisi. Lantas Sarah memberitahukan kalau ia akan bertemu dengan produser, yang lagi-lagi Erin yang tidak menyukai Sarah selalu merendahkannya. Singkat waktu, Sarah pun tiba di lokasi pertemuan, di mana Maria segera mengantarkannya ke tempat produser berada. Di sana, sang produser menyambut kedatangannya Sarah dengan hangat, yang nampaknya produser menyukai Sarah dan siap mengorbitkannya menjadi bintang. Produser mengatakan dari sekian banyak kandidat yang mengikuti casting, hanyalah Sarah yang mampu lolos sampai ke tahap ini hingga bertemu dengannya. Lalu produser menanyakan mengapa Sarah menjambak rambutnya sendiri hingga rontok ketika casting, di mana hal itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Sarah menjelaskan mengapa ia melakukan hal itu karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang ia lakukan sejak kecil untuk mendapatkan ketenangan ketika kecewa. Kemudian produser menawarkan Sarah menjadi peran utama di film terbarunya, yang tentu saja Sarah menerimanya dengan sangat senang hati. Namun tanpa disangka ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba tangan produser jelalatan sambil mengatakan bahwa inilah seleksi terakhir yang harus Sarah lakukan. Sarah yang tidak menyangka seketika panik dan ketakutan sehingga memilih pergi dari sana dan merelakan kesempatannya menjadi bintang terkenal. Tracy yang melihat Sarah pulang dengan raut wajah yang murung segera menyusulnya ke dalam kamar dan meminta Sarah bercerita tentang apa yang terjadi. Setelah mendengar semuanya dari Sarah, Tracy pun terkejut dan kesal dengan si produser. Lalu Tracy menyarankan Sarah main di filmnya Danny daripada harus melakukan keinginan si kakek tua produser. Hal itu karena Danny sangat menginginkan Sarah berada di dalam film terbarunya. Keesokan harinya Sarah mendatangi John dan memohon agar dirinya dapat bekerja lagi di sana. Yang untungnya, John dapat memahami keadaan Sarah sehingga ia menerima Sarah kembali sebagai pegawainya. Lalu ketika sedang menenangkan diri, Danny datang menemuinya dan mengatakan kalau Tracy telah menceritakan semuanya apa yang terjadi kepada Sarah tadi malam. Walaupun terkejut, Sarah berusaha tenang dan menanggapinya dengan santai. Kemudian Danny mengajak Sarah untuk main di film terbarunya. Bahkan memberikan peran utama kepada Sarah yang tadinya diperankan oleh Erin. Yang tentu saja, Sarah bersedia dan menerima tawarannya Danny. Namun sayang malam harinya ketika sedang bersantai di kolam, Sarah melihat Erin dan Danny begitu dekat. Di mana hal itu memberikan keraguan pada Sarah kalau Danny akan memberikan peran utama kepada dirinya secara cuma-cuma. Karena Sarah yakin kalau Erin pasti telah memberikan kenikmatan duniawi kepada Danny. Lalu Sarah segera menghubungi Maria meminta maaf atas kelakuannya kemarin malam dan memohon diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan sang produser. Yang tak lama, Sarah mendapat kabar dari Maria yang menyuruhnya datang ke kantor dalam waktu 1 jam. Sarah yang tidak ingin menyanyiakan kesempatan, akhirnya berangkat menuju lokasi dengan pakaian yang minim. Kemudian Sarah sampai di lokasi dan Maria segera mengantarkannya untuk bertemu dengan produser.
Di sana Sarah minta maaf kepada produser atas sikapnya kemarin malam dan mengatakan kalau dirinya siap melakukan segala cara untuk menggapai mimpinya sebagai bintang terkenal. Mendengar hal itu, produser mengatakan kalau Sarah harus menyerahkan seluruh hidupnya untuk mendapatkan kehidupan baru yang dipenuhi dengan ketenaran. Lalu Sarah pun mulai melakukan apa yang diinginkan produser dengan berlutut di hadapannya. Yang tanpa disadari ketika Sarah sedang melakukan kegiatannya, muncul dua orang pria serba hitam di mana produser terus mengucapkan sebuah mantra. Namun anehnya, Sarah terbangun di kamarnya di pagi hari dengan merasakan perutnya yang terasa sakit. Sarah pun segera menghubungi Maria guna memberitahukan kondisinya saat ini yang tiba-tiba kurang sehat. Namun sayang, Maria sama sekali tidak menanggapinya. Malam harinya ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya, kondisi Sarah terlihat semakin memburuk dan membuat Danny yang menyadarinya segera bertanya apa yang terjadi pada Sarah. Bahkan perilaku Sarah juga membuat teman-temannya keheranan. Karena ia membiarkan Po, temannya Danny, mengambil video dirinya yang berpose layaknya seorang model. Akibatnya keributan pun terjadi di mana Sarah mendorong Tracy, disusul dengan Sarah pergi dari sana menuju kantornya produser. Namun sayang kantornya sangat sepi dan hanya terdapat seorang gelandangan yang berada di halaman. Sehingga Sarah pun meluapkan emosinya kepada gelandang itu lalu pergi. Keesokan paginya Sarah merasakan perutnya semakin sakit dan mual-mual, bahkan rambutnya kini mulai rontok. Tracy yang melihat keadaan Sarah mulai khawatir dan menanyakan keadaannya. Namun Sarah malah bertanya kepada Tracy mengapa menceritakan semuanya kepada teman mereka tentang apa yang terjadi antara dirinya dengan produser. Di mana hal itu membuat Sarah menganggap Tracy sama saja dengan Erin dan yang lain karena ingin melihat Sarah gagal dalam menggapai mimpinya menjadi bintang dan ingin memanfaatkannya. Dan lagi-lagi keributan pun terjadi di mana Tracy mengungkapkan sebuah fakta. Di mana dirinya lah yang telah membayar biaya sewa apartemennya Sarah selama 3 bulan. Lalu Sarah pergi ke kamarnya dan secara tidak sengaja menemukan amplop dari Maria yang berisi banyak uang. Sehingga ia mengambil uangnya dan melemparkan uang itu kepada Tracy. Kemudian Sarah kembali ke kamar untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, dalam keadaan tidak sadar, Sarah melihat dirinya sendiri yang telah menjelma sebagai bintang terkenal. Tak lama Sarah kembali mengalami goncangan yang dahsyat pada tubuhnya. Dengan kondisi yang semakin lemah, Sarah berjalan menuju ke toilet dan mendapati rambutnya semakin banyak yang rontok ditambah dengan pendarahan. Kemudian Sarah mendengar ponselnya berdering sehingga ia segera berusaha mengambilnya walaupun harus merangkak. Di mana ternyata panggilan telepon itu berasal dari produser yang telah mengetahui keadaannya Sarah. Dia mengatakan Sarah memiliki dua pilihan yaitu mati atau mencari tumbal untuk dikorbankan agar dirinya menjadi bintang seperti mimpinya. Sarah yang tidak punya pilihan akhirnya pergi menuju kontrakan Erin dan yang lain malam itu juga. Di sana Sarah melihat Po dan Ashley yang sedang tidur di dalam kamar, sementara Erin dan Danny lagi asik berduaan di dalam van yang terparkir di halaman belakang. Yang tak lama, Erin pamit pergi ke toilet kepada Danny. Dan ketika sedang mengambil minum di kulkas, Erin dikejutkan dengan kehadiran Sarah. Lantas Erin menyalakan lampu dapur dan terlihatlah wajah Sarah yang memprihatinkan. Erin yang menganggap Sarah sedang sakit mengajak Sarah untuk pergi ke dokter, namun tiba-tiba Sarah menyerang Erin. Sarah sebenarnya tidak menyangka kalau dirinya telah melukai Erin, akan tetapi bisikan yang terus datang membuatnya semakin hilang kendali dan menusuk Erin berulang kali. Lalu Po yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi dengan santai pergi ke toilet sambil menyapa Sarah. Dan saat itulah Sarah menewaskan Ashley yang lagi tidur disusul dengan menewaskan Po. Di tempat lain, Danny yang lagi menunggu Erin yang tak kunjung kembali, akhirnya berniat menyusul namun terhenti karena melihat Sarah berada di luar dengan hoodie-nya. Lalu Danny yang telah mengetahui pertengkaran antara Sarah dan Tracy pagi tadi, bersikap bijaksana dan menenangkan Sarah bahwa dirinya akan membantu Sarah menjadi bintang terkenal. Namun tanpa diduga ketika Danny menghampiri Sarah, saat itulah Sarah menewaskan Danny. Yang tak lama, sejumlah pria serba hitam datang menghampiri Sarah dan membawanya pergi. Kemudian selang beberapa waktu, produser Maria, Mark, dan rombongannya datang ke atas bukit melakukan sebuah ritual, di mana mereka membuat lambang pentagram di atas tanah di mana Sarah terkubur di dalamnya.
Setelah itu pagi harinya tiba-tiba Sarah bangkit dari kuburnya dalam keadaan kepala botak tanpa busana layaknya terlahir kembali. Di dekatnya ia menemukan bungkus kado bertuliskan Happy Birthday. Lalu Sarah kembali ke apartemennya dengan membawa kado itu. Sementara Tracy yang melihat jejak langkah kaki yang mencurigakan menuju kamarnya Sarah, perlahan masuk dalam kamarnya Sarah dan mendapati Sarah berada di balik selimutnya dengan dihiasi banyak lilin. Di sana Tracy minta maaf kepada Sarah karena dirinya telah menceritakan apa yang terjadi kepada Sarah kepada yang lain. Namun karena Sarah tidak menjawabnya, Tracy membuka selimutnya dan terkejut melihat Sarah botak tanpa busana. Sarah segera menahan Tracy yang berniat pergi dan kini nampak ketakutan. Lalu Sarah minta Tracy berbaring di sampingnya seperti yang biasa mereka lakukan berdua. Setelah itu Sarah mengucapkan selamat tinggal kepada Tracy disusul dengan memberikan kecupan kematian. Kemudian Sarah membuka kadonya yang ternyata berisi gaun, wig, dan juga kalung pentagram. Sarah pun memakainya satu persatu yang membuatnya menjadi seorang bintang seperti apa yang ia impikan selama ini. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.